Kami dari kelompok 9, tingkat 1, jurusan Farmasi, MNKS Poltekkes Manado, akan menampilkan video Pancasila. Selamat menonton. Pagi, Pak. Pagi-pagi. Bapak di sini, kenapa bapak video? Masuk. Ya, Pak. Baik adik-adik, saat ini kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian. Apa di sini ada yang tahu apa pengertian Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa? Paradigma artinya cara pandang. Dalam hal ini, cara pandang kita sebagai masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif yang menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Baik, benar sekali. Itulah pengertian dari Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada pokok yang kedua, yaitu tentang fungsi. Di sini apa ada yang tahu tentang fungsi Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa? Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu apabila para akademis dan praktisi, warga negara maupun penyelenggaraan negara telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam beroleh ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Oke, bagus sekali. Itulah dia fungsi Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis. Sebenarnya apa sih jenis-jenis Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa? Ada yang tahu? Ada 6 jenis. Yang pertama, sebagai orientasi pembangunan. Yang kedua, sebagai kerangka acuan. Dan yang ketiga, sebagai pembangunan bangsa. Yang keempat, sebagai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang kelima, sebagai pembangunan hukum. Dan yang keenam, sebagai pembangunan ketahanan nasional. Ya, bagus sekali. Itulah dia jenis-jenis Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu orientasi pembangunan. Apa di sini ada yang tahu? Oh, nampaknya tidak ada yang tahu ya. Jadi, Bapak akan jelaskan bahwa Pancasila dalam orientasi pembangunan maksudnya ialah pembangunan yang sedang dilaksanakan Indonesia saat ini perlu yang namanya paradigma atau kerangka berpikir atau model agar pembangunan Indonesia itu punya landasan. Dalam hal ini landasannya yaitu Pancasila. Jadi pembangunan tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga berfokus pada cara pemerintah untuk bukan hanya membangun suatu bangsa, tetapi juga membangun moral-moral dari masyarakatnya. Nah, pembangunan tidak hanya berfokus juga pada hasilnya, tetapi pembangunan di sini juga berfokus pada proses pencapaian untuk mencapai hasil dari pembangunan itu sendiri. Nah, Pancasila dalam hal ini pembangunan dalam struktur Pancasila artinya kita membangun atas dasar Pancasila dan untuk pengembangan visi serta menjadi referensi kritik untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Itulah dia tentang orientasi pembangunan. Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu kerangka acuan. Apa ada yang tahu? Saat ini, Pancasila dihadapkan pada tantangan dari berbagai bentuk kapitalisme, bukan komunisme atau sosialisme. Hal ini terjadi karena perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Pancasila berfungsi memberi orientasi terbentuknya struktur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh rakyat. Ya, bagus sekali. Itulah dia kerangka acuan dari Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya kita masuk pada pembangunan bangsa di Pancasila sebagai paradigma. Apa ada yang tahu? Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.
Jadi pembangunan adalah mengubah keadaan yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Demikian seterusnya. Ya, bagus sekali. Itulah dia Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya kita masuk pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Apa ada yang tahu? Teknologi sebetulnya lebih dulu ada daripada ilmu pengetahuan. Sejak manusia ada, ia sudah menciptakan teknologi. Maka sesungguhnya ia bukan manusia ketika manusia membuat alat-alat dan data itu adalah teknologi. Tradisi teknologi atau industri. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kita masuk pada pembangunan hukum, yaitu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Apa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, Bapak akan jelaskan lagi, yaitu pembangunan hukum dalam hal ini Pancasila, yaitu bagaimana kita juga membangun bukan hanya tentang bangunan, tetapi kita juga membangun kerangka hukum, yaitu bukan hanya berkelompok dalam hal ini filosofi ataupun asas, tetapi kita juga harus mengetahui tentang landasan-landasan hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia agar semakin lebih maju. Itulah pembangunan hukum yang dimaksud di sini. Dan yang terakhir, kita masuk pada pembangunan ketahanan nasional. Apa ada yang tahu? Konsep ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, terpadu, serta dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mengandung kemampuan menggabungkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Oke, bagus sekali. Ya, baiklah adik-adik, itulah dia materi kita tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa sudah selesai. Namun sebelum kita tutup materi ini, mari Jo, torang foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Itulah video dari kami tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Sekian dan terima kasih.